Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi. Insya Allah masih dalam keadaan sehat ya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan coba membahas mengenai bentuk polar dan bentuk eksponensial ya dari suatu bilangan kompleks. Kita langsung saja. Pertama kita masuk ke bentuk polar dulu ya. Bentuk polar. Nah, seperti kita tahu bahwa bilangan kompleks itu dapat dinyatakan sebagai koordinat ya dalam bidang kompleks. Nah, mungkin jadi akibatnya si bilang kompleks juga bisa kita nyatakan sebagai koordinat polar ya tentunya ya. Nah, seperti yang kita tahu bahwa koordinat polar pasti mengandung apa namanya? R dan theta. Apa itu R dan theta? Kita mungkin bisa perhatikan gambar seperti ini ya. Nah, jadi ini kita tahu sebelumnya bahwa bilangan kompleks itu seperti ini ya, koordinatnya di bilang kompleksnya dan dapat dinyatakan sebagai suatu vektor. Nah, yang disebut koordinat polar itu adalah si R itu menyatakan panjang vektornya ya, panjang vektornya, dan theta itu adalah sudut yang terbentuk dari vektor terhadap sumbu realnya gitu ya. Jadi kita akan mengubah X, Y menjadi R, theta. Jadi R, theta inilah yang disebut dengan apa? Koordinat polar. Nah, dari gambar ini kita akan coba buat hubungan ya. Ada apa sih hubungan antara si X, Y dan R theta gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan ternyata ya X itu kan mewakili real ya. X ini ya itu hubungannya adalah R dikali cos theta. Nah, mungkin kalau kita ingat lagi trigonometri sederhana ya, trigonometri SMA, bahwa perbandingan untuk cos theta nih, cos theta ini adalah samping miring ya kan. Sampingnya kalau kita anggap X gitu kan. Jadi cos theta itu X dibagi R, samping dibagi miring itu cos theta. Maka kalau X dibagi R itu sama dengan cos theta, maka si X-nya sendiri apa? Ya tinggal si R-nya nanti naik ke atas kan ya. Jadi X per R sama dengan cos theta, berarti X sama dengan R cos theta. Seperti itu. Nah, dengan logika yang sama, ya dengan cara yang sama kita akan dapatkan hubungan Y itu sama dengan R sin theta. Seperti itu ya. Nah, ini hubungan antara XY dan R sin theta, R theta, sorry. Nah, berikutnya bentuk polar dari bilangan kompleks itu berarti kita kan tahu ya bahwa bentuk Z itu sama dengan X plus Y ya, tinggal kita ganti saja gitu kan. Y-nya ganti R sin theta, X-nya ganti R cos theta, maka akan didapat Z sama dengan R cos theta ditambah I dikali R sin theta. Seperti itu. Jadi kalau kita sederhanakan R dalam kurung cos tambah I sin theta, cis gitu ya. Cis, kita ingatnya cis cos I sin theta. Nah, di sini kita akan coba itu ya, bagaimana mencari R dan theta. Nah, di sini R itu merupakan panjang vektor atau yang kita kenal dengan apa? Moduli ya, kalau dalam istilah apa namanya? Kompleks, sehingga tidak mungkin bernilai negatif. Nah, nilai R itu didapat melalui persamaan berikut, yaitu R sama dengan moduli Z. Kita tahu ya, moduli Z itu berarti apa? Pakai Pitagoras aja nih, X kuadrat ditambah Y kuadrat diakarkan, kayak gitu kan ya. Oke, berikutnya untuk theta sendiri. Nah, untuk mencari theta, karena nanti yang kita ketahui adalah nilai X dan nilai Y, maka kita hubungannya apa? Hubungannya ya tinggal kita pakai hubungan tan aja ya. Karena tan itu kan depan dibagi samping kan. Dan yang kita ketahui kan emang nilai depan sudut dan samping sudut kan, makanya kita pakai hubungan tan theta itu sama dengan Y per X gitu ya. Dan theta ini ya perlu diketahui dia nilainya ada tak hingga kemungkinan nilai ya, karena dia akan bisa muter beberapa kali kan. Jadi dia akan muter kelipatan 360 lah. Contohnya misalkan tetanya 30 derajat, nanti dia akan bernilai sama dengan 30 plus 360, 30 plus 2 dikali 360 dan seterusnya. Seperti itu ya. Next, berikutnya adalah, nah di sini ada istilah yang lain ya dalam bilangan kompleks yang disebut dengan argumen. Nah, ini
Ini tadi ya ilustrasi untuk bahwa nilai theta itu beragam karena dia muter-muter terus ya. Nah, argumen ya dalam bilangan kompleks itu adalah tetanya sendiri ya. Jadi theta itu ya, theta dalam bilangan kompleks itu dinamakan dengan argumen z. Notasinya adalah argz ya, argz. Nah, A-nya A kecil ya. Jangan iseng jadi A besar karena A besar itu ada lagi. Nah, sedangkan nilai utama dari argumen Z itu dinotasikan dengan A besar gitu ya. Jadi notasinya ini saklek ya, nggak bisa kita bereksperimen A besar, R besar, G besar gitu ya. Sebisa mungkin seperti ini karena ini kesepakatan ya. Berikutnya, nah apa sih yang disebut dengan nilai utama argumen Z? Nah, tadi kita tahu ya bahwa argumen Z itu nilainya tak terhingga banyak kemungkinannya. Maka kita perlu nih nilai utamanya apa? Yaitu nilai theta ya, nilai argumen Z yang nilainya di antara negatif pi sampai pi. Nah, itu yang disebut argumen Z ya. Dari negatif pi sampai pi. Nah, dari sini kita akan dapat hubungan bahwa argumen Z itu sama aja dengan nilai utama dari argumen Z plus 2NP tadi ya. Karena 2Pi itu kan menyatakan apa? Satu putaran penuh. Oke, contohnya deh, kita masuk ke contoh. Tentukan nilai utama dari argumen negatif 1 dikurangi I gitu ya. Ini ini bilangan kompleksnya nih. Kita mau mencari nilai utama dari argumen ini. Nah, otomatis kita tahu cari dulu argumen min 1 min I itu berapa sih gitu kan. Caranya gimana ya? Tinggal cari tetanya kan. Karena argumen itu kan nilai tetanya. Nah, teta itu didapat dari apa? Tangen. Hubungan Y per X. Y-nya siapa? Karena ini min I berarti Y-nya min 1. X-nya min 1. Min 1 dibagi min 1 sama dengan 1. Nah, di sini kita perlu jeli ya. Perlu jeli karena theta itu kan kita ingat lagi dengan kuadran. Di sini Y itu mewakili sin, X itu mewakili cos gitu ya. Jadi kalau sin cos gitu kan, sinnya negatif, cosnya negatif, kita harus tahu nilai tan atau nilai sin dan cosnya negatif itu ada di kuadran berapa. Betul, di kuadran 3 kan ya. Di kuadran 3 nilai theta itu sinnya dan cosnya itu negatif. Maka kita bisa simpulkan bahwa tetanya di kuadran 3 gitu. Karena bisa jadi di kasus yang lain Y dan X nya positif dan nilainya sama, jadi tan tetanya 1. Maka kalau Y dan X nya positif, otomatis dia di kuadran 1 ya. Jadi nanti beda di tetanya. Seperti itu, jelas ya. Oke, berikutnya kalau kita sudah tahu sekarang tetanya di kuadran 3, maka nilai tan theta yang bernilai 1 berapa di kuadran 3? Betul, yaitu 5 per 4 pi. Atau berapa nih? 180 bagi 4, 45 berarti 225 ya. 225 derajat gitu. Nah, ini argumennya nih ya. Ini argumennya, kalau mau lebih jelas argumen plus 2pi, 2NP. Nah, pertanyaannya kan bukan argumennya ya, tapi kita mau mencari apa? Nilai utama. Maka sebisa mungkin si 5 per 4pi ini kita konversi ke dalam rentang yang ini nih. Ya, ke nilai unik omega ini. Nah, untuk mengubahnya gimana ya? Tinggal kita tambah atau kurang dengan 2NP ini ya. Nah, jadi kita cari pakai hubungan ini. Ya. Oh, jadi argumen atau nilai utama dari argumennya adalah 5 per 4pi dikurangi 2pi sama dengan min 3 per 4pi. Udah nyampe belum ke sini? Sudah ya, dia sudah di antara min pi sama pi. Maka kita bisa simpulkan apa? Nilai utama dari argumen min 1 min I itu adalah min 3 per 4pi. Gitu ya, nanti sambil dilihat lagi, diingat lagi trigonometri. Karena untuk berkaitan argumen ini erat kaitannya dengan apa? Dengan trigonometri. Oke, berikutnya bentuk eksponensial nih. Nah, seperti apa? Nah, simbol E pangkat I theta atau eksponen I theta itu didefinisikan dalam formula Euler sebagai bentuk berikut. Jadi,
E I theta itu sama dengan cos theta ditambah I sin theta. Jadi cis. Ya, jadi formula Euler itu mengatakan bahwa apa? E I theta itu sama dengan cos theta ditambah I sin theta. Tetanya dalam radian ya. Nah, maka bentuk polar dalam bilangan kompleks itu dapat dinyatakan dalam bentuk eksponensial. Ini bentuk eksponensialnya ya. Karena ini bentuk eksponensial karena apa? Eksponen kan ininya kan. Nah, kita tahu tadi apa bentuk polarnya adalah Z sama dengan R cos theta ditambah I sin theta. Nah, di sisi lain cos theta tambah I sin theta itu adalah eksponen I theta. Maka kita bisa ganti Z sama dengan R E I theta. Jelas ya? Contohnya gimana? Contohnya yang tadi ya, soal yang tadi kita akan ubah si bilangan kompleks min 1 min I ke dalam bentuk apa? Eksponen ya. Nah, tadi kita sudah tahu bahwa tetanya itu didapat berapa? Min 3/4 pi. Ya. Sekarang tinggal dari sini untuk mencari bentuk eksponennya tinggal kita cari R-nya doang kan. Nah, maka kita cari R-nya itu karena X-nya min 1, Y-nya min 1 ya tinggal pakai Pitagoras aja. 1 tambah 1 2 akar 2. Nah, maka kita bisa simpulkan bentuk eksponensialnya adalah akar 2 ya si R. Ini E. Nah, kalau penulisannya bisa mendatar, bisa juga berupa pangkat ya. I theta, tetanya adalah min 3/4 pi. Ya. Nah, ini seperti ini. Ini cara mengubah bentuk apa namanya? Bentuk bilangan kompleks atau bentuk umum ke dalam bentuk eksponensial. Jadi kalau dalam bentuk eksponensial kita tetap butuh apa? R dan theta. Layaknya bentuk polar, cuman dia diubah lagi ke dalam bentuk eksponensial. R dengan persamaan R dikali E I theta. Oke. Nah, berikutnya sifat dari bentuk eksponensial ini adalah yang pertama. Nah, dari trigonometri ya, dari sifat-sifat trigonometri kita akan kembangkan sifat eksponensial, penjumlahan eksponensial. Coba di sini ada perkalian ya, perkalian E I theta 1 dikali eksponen I theta 2. Kita coba jabarkan ini bentuk lainnya apa gitu ya. Nah, kita tahu E I theta 1 itu sama dengan cos theta 1 tambah I sin theta 1. Dari mana? Dari Euler tadi ya, dari formula Euler. Begitu juga ya dengan E I theta 2. Nah, ini kalau kita kalikan dapat persamaan ini gitu ya. Coba aja ya kalikan ya. Nah, nanti si cos theta 2 sin theta 2 ini dengan sifat trigonometri sederhana kita tahu apa bentuknya? Betul, yaitu cos theta 1 tambah theta 2. Ini juga sama ya. Sin theta 1 tambah theta 2. Nah, sehingga dari sini kan ini cis ya, ini juga ya. Ini udah bentuk cis, cuman tetanya theta 1 tambah theta 2, maka ya bentuk lagi ke formula Euler. Jadi E I theta 1 tambah theta 2. Maka kita dapat sifat pertama apa? Jika ada perkalian ya pangkatnya tambahin aja gitu ya. Gitu ya. Ini berlaku di bilangan apa? Kompleks. Nah, sekarang kalau Z1-nya itu seperti ini, Z2-nya seperti ini gitu ya, bentuk dalam eksponensial, maka hasil kali dari Z1 Z2 dari sini ya berarti kita bisa sederhanakan perkalian Z1 Z2 itu dalam bentuk seperti ini ya. R1 kali R2 E I theta 1 dikali I theta 2. Ini tinggal nanti si tetanya dikalikan aja ya, ditambahin. Nah, seperti ini. Ya, karena kita punya sifat yang pertama tadi. Nah, akibatnya ya lebih lanjut lagi, kalau ini perkalian berarti pembagian juga berlaku sifat yang sama ya. Nah, cuman caranya, nah ini caranya ya, kenapa dia bisa jadi pengurangan, karena kedua ruas itu kita kalikan dengan ke penyebut dan pemilihnya kita kalikan dengan E negatif I theta 2. Ini 0, ini kurangi, jadi dapatnya seperti ini. Ya, ini tolong dicatat baik-baik. Berikutnya, sifat berikutnya adalah sekarang kalau inverse dari bilangan R I theta akan dinyatakan sebagai berikut. Sekarang inverse-nya ya, Z min 1 sama dengan 1/Z. Nah, ini E1 itu kan berarti, nah ini kan 1 itu kan bisa dinyatakan sebagai E pangkat I0 ya, pada sudut 0 ya. Nah, berarti kan si 1 ini ya udah diubah jadi EI0
Ini 1 per R, ini nanti tadi pakai sifat yang sebelumnya pembagian, dapatnya 0 dikurangi min theta, jadi dapatnya apa? 1/R dikali E min I theta. Sifat berikutnya lagi seperti ini ya, untuk Zn, jadi ini berapapun N-nya ya, yang penting N-nya bilangan asli positif, maka dia dapat dinyatakan sebagai apa? R pangkat N dikali E pangkat IN theta. Seperti itu ya. Nah, untuk pembuktiannya ini bisa menggunakan apa? Induksi matematik ya. Ya, dengan matematika induksi atau induksi matematik gitu ya maksudnya. Nah, kita coba ingat lagi cara membuktikan gimana? Berarti ambil N terkecil ya, karena ini mulainya N dari N itu positif ya, untuk N positif ya. N positif. Pembuktiannya pakai induksi matematik, jadi N positifnya berarti N plus 1, jadi sama dengan 1 ya. Untuk N sama dengan 1 terbukti ya. Oke, tinggal kita masukkan N-nya ganti 1, dapat ini sesuai. Sekarang kita asumsikan benar untuk N sama dengan K, maka akan didapat persamaan ini benar ya, Z pangkat K. Nah, yang kemudian akan kita buktikan adalah untuk N sama dengan N plus 1 ya, tinggal kita jabarkan aja ya. Zm plus 1 sama aja dengan Zm Z1. Ini Zm itu ini bentuk lainnya ya, Z1 nya ini berdasarkan yang tadi dapat kita ya. Zm berdasarkan apa? Berdasarkan yang ini. Maka kalau kita gabungkan ya, kita kelompokkan R dengan R, eksponen dengan eksponen, akan didapat seperti ini. Dan ini adalah terbukti ya, karena kalau Zm plus 1 bentuk lainnya harus seperti ini kan. Maka berdasarkan pembuktian ini kita simpulkan terbukti bahwa Z pangkat N sama dengan R pangkat N dikali E pangkat IN theta. Oke, berikutnya sifat argumen pada bilangan Z, bilangan kompleks ya. Nah, di sini sifat-sifat dari bentuk eksponen yang tadi ya, itu menghasilkan identitas penting dari argumen ya. Yang argumen yang pertama, argumen Z1 Z2 itu sama aja dengan argumen Z1 ditambah argumen Z2 gitu. Tetanya ya. Jadi ini theta 1 tambah theta 2 ditambah 2n theta. Ini kalau kita ilustrasikan ini Z1, misalkan si Z1 itu besarnya berapa? Theta 1 gitu ya. Z2 theta 2, nanti kalau perkaliannya pasti sejauh penjumlahan ini ya. Ini tambah ini, jadi seret gitu. Ya. Anggap aja ini 5, ini 20, berarti apa? 25, seret 25. Ya. Nah, contohnya Z1 sama dengan min 1, Z2 sama dengan I gitu ya. Kita coba cek argumennya. Berarti argumen Z1 dikali Z2 itu sama dengan argumen min I sama dengan min pi per 2. Jadi kalau kita kalikan kan min 1 dikali I apa? Min pi kan? Min I kan? Nah, min I berarti kan Y-nya min 1, berarti ini sinnya min 1, cosnya 0 gitu kan. Berarti kalau cosnya 0 90 ya, karena ini min berarti min 90 ya, min pi per 2 betul. Nah, tetapi kalau kita kerjakan satu-satu, argumen Z1, argumen Z2 itu sama dengan pi ditambah pi per 2 sama dengan 3 pi per 2. Ternyata beda nih, nggak sesuai dengan sifat ini. Ya, tadi di sifat menyatakan bahwa argumen, nah ini argumen kecil ya, ini apa? Nilai utama, beda lagi. Ini, nah ternyata pemilihan argumennya yang walaupun beda di sini nggak usah menyatakan oh ini sifatnya berarti salah, enggak ya. Ternyata kalau ini hanya beda apa? Beda pemilihan Z-nya aja ya, argumen Z-nya aja. Jadi kalau argumen Z-nya kita pilih yang lain, karena tadi apa? Nilai argumen Z itu tak terhingga banyaknya ya. Jadi kebetulan aja ini argumen Z-nya berarti yang berbeda gitu ya. Kita tahu argumen Z1, Z2 itu min pi per 2. Coba kalau kita ubah nilai tetanya berarti kan ditambah 2pi kan. Ditambah 2pi dapatnya berapa? 3pi per 2 tuh sama. Gitu ya. Jadi sifat ini emang seperti ini ya, berlaku ya. Walaupun ketika kita coba nih ternyata ada beda, ternyata pada akhirnya ya nggak beda juga gitu loh. Ya nggak beda juga, jadi tergantung kita mengambil nilai argumen Z1 dan Z2 nya.
Kalau diubah ya pasti sama lagi gitu ya, sesuai lah gitu dengan sifatnya. Oke, berikutnya yang terakhir adalah formula de Moivre. Nah, di sini jika R sama dengan 1, maka bentuk eksponensial bilangan kompleks itu menjadi ini ya. Kita tadi R pangkat N seperti itu. Berarti I N theta. Nah, di sini bisa kita simpulkan kalau I theta itu kan formula Eulernya seperti ini nih. Nah, jadi kalau yang ini adalah ini. Berarti kita bisa nyatakan cos theta ditambah I sin theta pangkat N itu sama dengan cos N theta ditambah I sin N theta. Gitu ya, ini persamaan de Moivre-nya. Contohnya yaitu misalkan kita mau mencari nilai berapa sih akar 3 ditambah I pangkat 7 gitu kan. Ini kebayang dong kalau kita misalkan pangkatkan sampai 7 kali kan, perkalikan terus sampai 7 kali kan repot ya, repot. Nah, kita gunakan aja sifat-sifat yang kita sudah punya tadi ya. Langkah pertama apa ya? Kita ubah dulu ini ke dalam bentuk apa? Ke dalam bentuk eksponensial ya. Dengan cara cari R-nya gitu ya. Berarti akar 3 ditambah 1 kuadrat 2 tan tetanya 1 per akar 3, tetanya berarti di kuadran 1 gitu ya. Karena positif-positif maka pi per 6. Jadi kita punya bentuk eksponensialnya adalah 2 dikali I theta pi per 6. Nah, dari sini kita tinggal pangkatin 7 ya. Nah, pangkat 7 tadi yang ya sifat yang terakhir ya, yang sifat yang terakhir tadi yang kita buktikan pakai induksi matematik. Jadi ini 2 pangkat 7 gitu kan. Ini I 7 pi per 6. Jadi tinggal kita kalikan. 2 pangkat 7 berapa? 128. Nah, yang ini kita bisa yang I 7 pi per 6 kita pakai yang formula de Moivre ini. Ya, jadi I n theta, I 7 pi per theta itu sama dengan cis. Nah, si 7 pi per 6 itu bisa kita bagi 2. Pi ditambah pi per 6 dan pi ditambah pi per 6. Ya kan? Ini kan 7 per 6 kan? Jadi kita pecah langsung deh. 180. Nah, ini kan acuannya 180 nih. Nah, tinggal dihilangkan aja si 180. Ya, gitu kan? Kalau sudut ditambah atau dikurang 180 kan tinggal dihilangkan aja sisanya kan. Nah, berarti ini kita hilangkan. Nah, pi ditambah pi per 6 itu di kuadran 3. Kuadran 3 nilai cos negatif. Maka ketika kita hilangkan si pi-nya ini, negatifnya harus muncul. Sedangkan sudut theta utamanya biarkan. Jadi ini pi per 6. Sama ini juga ya. Pi ditambah pi per 6 itu di kuadran 3 ya kan, di kuadran 3. Jadi si 180 kalau kita mau hilangkan munculkan dulu negatif. Nah, ini hilangkan muncul negatif, baru kita ambil sudut utamanya yaitu pi per 6. Jelas ya. Nah, setelah ini baru kita tinggal hitung aja ya. 128 ini cos pi per 6 itu berapa? Pi per 6 itu 30 kan ya. Cos 30 itu setengah akar 3, ini setengah. Kalau kita kalikan jadinya negatif 64 dikali akar 3 tambah I. Nah, jadi pangkat 7 itu seperti ini nilainya. Jadi lebih mudah ya dibandingkan kita harus mencari harus mengalihkan sebanyak 7 kali. Kebayang dong, repot banget gitu ya. Nah, mungkin itu ya, itu yang bisa saya sampaikan gitu ya mengenai bentuk eksponensial bilangan kompleks. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.